Para bapak dan ibu, Al-Quran Ali Imran ayat 28 melarang kita untuk memilih orang-orang kafir dijadikan sebagai pemimpin. Apa hanya itu? Tidak. Kemudian Al-Quran memberikan rincian-rincian. Yang pertama, rincian yang pertama, kalau tadi yang pertama itu umum, secara umum surat Ali Imran ayat 28, pada ayat 51 surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara mulai memerinci, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpin. Kalau tadi kafir secara umum, sekarang Yahudi dan Nasrani jangan sampai dijadikan pemimpin. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena mereka itu antara satu dengan yang lain itu saling mendukung. Yahudi dan Nasrani itu bersatu untuk membantu saling membantu untuk melawan Islam. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi amillatahum. Nah, Yahudi dan Nasrani itu tidak rela sampai kalian ikut agama mereka. Pak, Yahudi tidak pernah mengharapkan supaya ayo masuk ke dalam Yahudi, tidak. Tapi pendapat-pendapat Yahudi itu supaya masuk ditanamkan seakan-akan itu menjadi hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya apa? Biar saja orang pada menggunakan pakaian muslim, ya, busana muslim, tidak apa-apa. Yahudi memperbolehkan busana muslim, tapi kemudian pakaiannya ketat, pakaiannya apa, sehingga kelihatan semua. Itu sehingga pakai pakaian, tapi sama dengan tidak berpakaian. Itu salah satu diantaranya bagaimana Yahudi itu supaya kita ikut ke sana. Di bidang pendidikan, sekarang bidang pendidikan lebih utamakan rasio. Padahal Islam mengajarkan kalau Rasulullah 7 tahun ajarkan sholat, kalau sudah 10 tahun tidak melaksanakan sholat maka pukullah, walaupun dengan cara yang baik. Tapi sekarang tidak, biarkan saja anak-anak mau berbuat apa-apa. Itu salah satu di antara pemikiran Yahudi yang harus dijadikan seakan-akan itu sudah menjadi satu hukum yang dilaksanakan. Beda dengan Nasrani. Jadi jangan pilih orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpin, karena mereka itu apa? Duhum aulia ubah, antara satu dengan yang lain saling mendukung. Oleh sebab itu, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mewalikan, menjadikan mereka pemimpin, itu termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Sudah. Yang kedua jelas, kalau yang pertama kafir secara umum, yang kedua Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga apa? Yang ketiga lagi, ditambah lagi pada surat Al-Maidah ayat 57. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang yang menjadikan agamamu sebagai main-main, sebagai sendaguro dan main-main sebagai pemimpin. Pak, Bu, apa sih agama dijadikan main-main? Ketika sedang berkuasa mengatakan, kalau negeri ini pengen maju, hilangkan pendidikan agama. Ya, kan banyak dari orang-orang kita yang mengatakan seperti itu. Kalau pengen maju, hilangkan pendidikan agama dari sekolah formal. Ada lagi yang mengatakan pondok pesantren itu penghambat kemajuan. Ada lagi, saya tidak butuh suara umat Islam, tapi begitu nyalek kemudian pakainya peci, pakai jilbab, pakai sorban dan sebagainya. Ini menjadikan agama sebagai main-main. Orang seperti ini jangan dipilih. Jangan dipilih, karena itu la tattakhidhu alladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba.
Termasuk diantaranya kalau ada orang yang main-main karena tidak suka dengan nomor satu, maka sholat kemudian tidak pakai seperti ini tahiyatnya, tapi pakai seperti ini misalnya. Itu menjadikan agama sebagai main-main. Jangan dipilih. Tolong itu jangan, ini secara agama. Kalau saya bicara tentang lain terserah. Ini adalah Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Jadi Al-Quran la tattahidul ladina takhudhu dinakum huzwa wa la'iba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menjadikan agama sebagai main-main. Jangan dipilih kalau orang yang seperti itu. Ini Al-Quran. Kalau panjenengan terserah. Kalau saya menyatakan itu jangan. Sudah. Apa cukup sampai di situ? Belum. Masih ada lagi. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih detail lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan bapakmu atau saudara-saudaramu sebagai pemimpin kalau dia lebih memilih kekufuran daripada iman. Saudaranya sendiri. Ini kalau dalam Ibnu Katsir itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala melarang berwali kepada mereka, melarang menjadikan mereka menjadi pemimpin. Bapaknya sendiri, saudaranya sendiri, kalau lebih suka dengan kekufuran, maka jangan dipilih. Ini Allah yang berfirman seperti itu. Apalagi orang lain, apalagi hanya kawan, tetangga atau yang lain. Lah orang enak wis mei pakaian. Iya Pak. Lah enak wis orang enak wis mei kaos gitu ya. Orang enak wis mei amplop dan seterusnya. Kalau panjenengan menggunakan Al-Quran, maka itu sudah tidak diperbolehkan sama sekali. Ya pakaiannya dijahit ya Pak. Iya. Tapi jangan memilih. Wah, ini susahnya kalau sudah dijadikan katakan saya sebagai caleg ya. Kalau saya mengatakan ingat ar-rasi wal murtasi finnar. Apa jawabnya? Lah apa tuh bajune ora duwe? Duit. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya. Padahal ini Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Lantas bagaimana? Kita seharusnya memilih. Coba lihat pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutuz zakah wa hum raqiun. Pemimpin kamu itu adalah Allah. Allah itu sumber kepemimpinan, Allah itu sumber penolong dan sebagainya. Baru kemudian wa rasuluhu dan rasulnya. Kedudukan rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sebagai rasul tidak bisa digantikan. Tapi sebagai pemimpin masyarakat, maka rasul itu bisa digantikan. Begitu Rasulullah wafat, dari kaum muhajirin dan ansor berkumpul. Siapa yang akan menggantikan kedudukan Rasul sebagai pemimpin masyarakat? Orang-orang ansor mengatakan yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah orang ansor. Karena tanpa ada orang ansor, Islam tidak akan maju seperti sekarang ini. Tapi apa kata orang muhajirin? Kata orang muhajirin mengatakan, Anda memang benar. Tapi ansor tidak akan ada artinya kalau tidak ada muhajirin. Oleh sebab itu sepakat mengadakan mufakat bagaimana siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin yang sudah diberi mandat oleh Rasulullah untuk mewakili menjadi imam. Itulah kemudian secara aklamasi memilih Abu Bakar As-Siddiq. Ini cara memilih pemimpin seperti itu. Kemudian dipilih lagi dari umat Islam. Tapi apa? Umat Islam itu yang allazina yuqimunas shalah, yang melaksanakan sholat yang bagaimana? Kalau dalam tafsir
apa yang paling gampang itu tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain itu mengatakan sholat yang dikehendaki oleh Allah adalah sholat yang khusus sesuai dengan syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Ini sudah cukup seperti itu? Tidak. Dalam Al-Quran itu wasta'inu bis-sabri was-sholah inna sholata la innahu lakabir innaha lakabiratun illa alal khosiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang sholatnya khusyuk, insya Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau khusyuk betul-betul. Yang kedua yuqim wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat dengan tulus. Pak, orang mungkin mengatakan lah zakat, oh apa itu? Enggak ada memberikan solusi sama sekali. Ini pendapat yang salah, Pak. Zakat itu nampaknya biasa-biasa, tidak memberikan solusi. Padahal zakat itu potensi yang besar bagi umat Islam. Sekarang itu orang yang punya duit 1 M itu kan banyak sekali ya. Kan itu dikeluarkan betul-betul. Itu 2,5%, itu 25 juta satu orang. Miskin itu tetap ada, tapi tidak ada miskin ekstrim insya Allah. Kalau zakat itu diadakan, kalau dilaksanakan dengan baik. Baru kemudian yang ketiga wahum raqiun. Orang yang patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan ini yang pantas untuk dijadikan pemimpin.